Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 87 Jakarta, Ibu Sri Mulyati, dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan para Dewan Juri, serta teman-teman semua yang saya cintai. Saya sebagai Ketua Kelompok dari Kelompok 6, kali ini saya dan anggota kelompok saya akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah kami buat, yang berjudul Polemik Saat Eksodus Tenaga Kerja Asing di Indonesia. Yuk berkenalan bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supinana Prasya, Ketua Kelompok 6 dari kelas 91 dengan nomor absen 27. Cita-cita saya menjadi animator. Dan sekarang saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitri Ramadan, absen 16 kelas 91. Cita-cita saya adalah menjadi pemain bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rengga Chandriko Cakrabuana, absen 24 kelas 91. Cita-cita saya adalah menjadi seorang pemadam kebakaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dato Remi Baroya dari kelas 91, absen 34 dari kelompok 6. Cita-cita saya ingin menjadi dokter. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tabel pembagian tugas, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 1. A. Latar belakang. Idealisme. Menteri Tenagakerjaan Hanif Dakiri mengajarkan bahwa IMTA, izin mempekerjakan tenaga asing, yang dilakukan untuk kedua pabrik sifatnya sementara. Masa kerja hanya 6 bulan. Setelah itu mereka harus angkat kaki dari Indonesia. Kenyataan di lapangan, terdapat laporan bahwa jumlah tenaga asing lebih banyak di lapangan. Data yang dimiliki selama periode Januari 2014 hingga Mei 2015. Izin bagi tenaga kerja Cina di Indonesia adalah 41.365. Namun yang masih berada di Indonesia jumlahnya sebesar 12.837. Judul tenaga kerja asing atau TKA. B. Tujuan penulisan: mengetahui dan memverifikasi kebenaran dari isu yang beredar mengenai eksodus tenaga kerja asing Cina di Indonesia. C. Manfaat supaya kita tidak terjerumus mempercayai isu yang tidak benar mengenai ilegalnya tenaga kerja asing di Cina di Indonesia. Terima kasih. Bab 2. Teori. Pengertian tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia melalui 2 jalur, yaitu penugasan dan rekrutmen. Perusahaan wajib mengutamakan tenaga kerja lokal sebelum mempekerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. TKA hanya dapat dipekerjakan dalam hubungan jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Perusahaan wajib memiliki RPTKA yang disahkan oleh pemerintah. TKA dilarang ditempatkan pada rangkap jabatan pada perusahaan jabatan yang mengurusi personalia. Beberapa peristiwa-peristiwa mengenai TKA di Indonesia. 34 TKA asal Cina masuk ke Indonesia saat PPKM. Masuknya 34 TKA Cina di masa PPKM benar-benar menjadi beban pemerintah karena merusak kepercayaan publik. Terlepas dari adanya penjelasan bahwa mereka memenuhi syarat untuk masuk ke Indonesia sesuai Kemenkumham 27 tahun 2021, karena memiliki izin tinggal terbatas atau aktivitas. Namun pemerintah gagal menjelaskan urgensi kedatangan mereka. Dan di era new normal, pekerja asal Cina tiba di Sulawesi Utara. Kabarnya sudah ada 156 pekerja asal Cina yang datang ke Sulawesi Tenggara. Para pekerja asing itu disebut tenaga ahli untuk membangun smelter di Indonesia. Di Ketapang, warganya menangkap TKA Cina dan TKA Cina menjadi berbulan-bulan dipukuli dan sampai kabur ke hutan. Pasal-pasal yang terkait dengan TKA.
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin 5 September masih terus menjadi polemik terutama di kalangan buruh dan pekerja. Salah satu yang menjadi sorotan adalah beberapa pasal yang termasuk dalam bab ketenagakerjaan. Dalam bab ini sejumlah perubahan terjadi pada sejumlah pasal yang mengatur tentang tenaga kerja asing, pegawai kontrak hingga pekerja alih daya. Beberapa hal yang diubah adalah relaksasi izin pekerja asing hingga masa kerja buruh kontrak. Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja yang akan menggunakan TKH harus memiliki izin tertulis yang diberikan menteri, sedangkan pasal 43 mengatur tempat persyaratan yang harus dipenuhi pemberi kerja untuk mendapatkan lampu hijau mempekerjakan TKA. Namun, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan pasal 43 Undang-Undang Ketenagakerjaan dihapus seluruhnya. Pemberi kerja hanya perlu memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh pemerintah pusat. Masuknya warga negara asing atau WNA asal Cina ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta menjadi perbincangan khalayak banyak dan tidak diterima, sementara masyarakat dipaksa mengikuti kebijakan larangan mudik. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Johnny Ginting akhirnya buka suara. Menurutnya, kedatangan WNA sudah memenuhi aturan keimigrasian dan aturan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Aturan yang dimaksud Johnny yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru dan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Setelah pemeriksaan kesehatan, petugas imigrasi juga akan memberikan seluruh dokumen perjalanan dan dokumen keimigrasian setiap WNA yang akan masuk ke Indonesia. Pria kelahiran Medan itu menyampaikan saat ini masih berlaku aturan larangan masuk bagi WNA selama masa pandemi COVID-19. Kedatangan para TKA ke Indonesia hanya diizinkan untuk esensial seperti bekerja di proyek strategis nasional dan objek vital menyatukan keluarga, bantuan medis dan kemanusiaan serta kru alat angkut. Terkait kedatangan WNA ke Indonesia, kami sampaikan bahwa mereka yang telah datang memperoleh rekomendasi dari instansi terkait dan akan bekerja di proyek strategis nasional bukan untuk tujuan wisata, ungkap Johnny. Hingga saat ini, pelarangan masih berlaku untuk WNA yang ingin datang dengan tujuan wisata. Pemerintah juga telah memberhentikan sementara pemberian bebas visa kunjungan serta visa on arrival sejak Maret 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengklaim sebanyak 20 tenaga kerja asing asal Tiongkok masuk ke Indonesia sebelum masa PPKM. TKA tersebut mendarat di Bandara Internasional Makassar, Kabupaten Maros dengan pesawat Citylink KG426 pada Sabtu pukul 2 WITA dari Jakarta. Namun, kata Angga Sapaan Arya Pradana Anggakara tersebut telah masuk di Indonesia pada 26 Juni 2020 atau sebelum berlakunya PPKM darurat. TKA masuk ke Indonesia dan telah melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 Juni 2021, yaitu sebelum masa PPKM darurat di Jawa dan di Bali 3 Juli sampai 20 Juli 2021, kata Angga dalam keterangannya. Angga menyebutkan 20 TKA asal Tiongkok tersebut merupakan calon TKA yang akan bekerja dalam rangka uji coba kemampuan dalam bekerja di proyek strategis nasional PT Huadi Nikel Ayo. Angga menyebutkan 20 TKA asal Tiongkok tersebut merupakan calon TKA yang akan bekerja dalam rangka uji coba kemampuan dalam
bekerja di proyek strategis nasional PT Huadi Nikel Alloy, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Bab 3. Pembahasan tentang kedatangan TKA saat masa PPKM. Kedatangan TKA saat masa PPKM menuai respon negatif dari para warga Indonesia. Warga Indonesia berpikir, mengapa bisa-bisanya di saat warga Indonesia dibatasi aktivitasnya, seperti para karyawan yang diliburkan dan bekerja dari rumah, dan juga ada banyak karyawan yang di-PHK dari pekerjaannya, pemerintah malah mendatangkan para TKA dari Cina. Dari 270 juta warga Indonesia, tidak adakah yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut? Mengapa harus TKA? Yang jelas-jelas saat itu pemerintah mengeluarkan kebijakan terhadap pandemi, yaitu adanya PPKM level 4. Para warga pun bertanya, apakah memang pekerjaan tersebut harus dikerjakan oleh TKA? Sedangkan di Indonesia sendiri sangat susah untuk beraktivitas. Namun pemerintah pun mengelak bahwa para TKA tersebut sudah mengikuti aturan keimigrasian untuk bekerja, bukan sekedar untuk kunjungan wisata saja. Dan juga mereka sudah menaati protokol kesehatan yang ada. Tapi tetap saja banyak yang mengkritiknya dengan mengatakan bahwa mengapa waktu penerbangan TKA tidak bisa digeser terlebih dahulu, diundur selagi menunggu pandemi COVID mereda. Di saat para warga Indonesia dilarang untuk mudik dan dibatasi aktivitasnya, tetapi para TKA bisa bebas masuk ke Indonesia. Jelas saja banyak yang mengkritik dan sangat risih terhadap peristiwa tersebut. Seolah-olah TKA Cina diberi jalur karpet merah kedatangannya oleh para pemerintah. Para masyarakat juga beranggapan para TKA diberlakukan secara istimewa oleh para pemerintah. Seolah-olah pemerintah memberikan perlindungan kepada para TKA dari Cina. Kesimpulan, warga Indonesia mulai berpikir mengapa bisa-bisanya di saat warga Indonesia dibatasi aktivitasnya, malahan ada yang di-PHK dari pekerjaannya. Pemerintah mendatangkan para TKA, tenaga kerja asing dari Cina. Di saat para warga Indonesia dilarang untuk mudik dan dibatasi aktivitasnya, tapi para TKA bisa bebas masuk ke Indonesia. Saran saya adalah pemerintah harusnya mengurangi TKA supaya rakyat Indonesia ada lowongan pekerjaan dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Materi-materi tadi kami ambil dari Instagram, Google, dan YouTube. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.